Oke, selamat datang kembali di Analisa Market Gadis Forex. Hari ini tanggal 3 Januari 2025. Ini di awal tahun 2025 video pertama kita ya Kak Siva Iya, ya. udah Setelah lama nggak bikin video ya, Bu. betul, setelah kita libur beberapa minggu atau bisa dikatakan 1 tahun ya kita libur nggak analisa market karena kita memang sedang sibuk pulang kampung ya Kak Siva. Kak Siva pulang kampung ke Jakarta, saya ke Surabaya dan kebetulan juga aktivitasnya sangat full sehingga kita tidak sempat untuk bikin video. Kami mohon maaf. Nah sekarang kami datang kembali dan kami akan menganalisa sesuai dengan kondisi market yang terjadi ya Kak Siva ya. Nah setelah kita libur di tahun kemarin Kak Siva, ini harga dari beberapa komoditas yang biasa kita analisa ya, mulai dari gold, Bitcoin, dan oil, meskipun sebenarnya belum mencapai harga baru, tapi pergerakannya lumayan fluktuatif ya. Gold contohnya, gold itu sempat turun dalam, kemudian ternyata di awal tahun gold mulai rebound ya, sekarang sudah mencapai level di sekitar 2660-an. Kemudian kalau Bitcoin itu malah terkoreksi dalam ya, setelah mencapai all time high di 108, kemudian sempat terkoreksi ke 90, tertahan lagi dan sekarang naik di sekitar harga sekitar 96.000. Nah, yang menarik adalah oil ya. Oil ketika terakhir kita menganalisa itu masih di sekitar 68-69 dan sekarang sudah mencapai 73 US per barel ya. Mungkin langsung aja sebelumnya kita cek apakah ada news hari ini Kak Siva. Sebentar kita cek news dulu ya. Harusnya agenda ke depan yang paling high impact itu di pemotongan suku bunga ya, yang memang rencananya akan ada satu kali lagi pemotongan suku bunga oleh the Fed sekitar di 0,25 basis point. Sebentar kita cari kalender. Hari ini cuma ada satu news. Oh ya, hari ini ada satu news, ada ISM Manufacturing Price ya, di mana data sebelumnya adalah di 50,3, kemudian prediksinya di 51,5, jadi ada kenaikan. Ini kemungkinan dolar akan menguat dan saham juga akan menguat ya, karena manufacturing price. Jadi kemungkinan gold hari ini akan terkoreksi dulu ya, sebelum akhirnya, kalau gold sih perspektif depannya masih potensi naik ya, sama dengan Bitcoin, karena menurut saya dengan situasi global yang apa ya, ketidakpastian situasi global, ada perang, kemudian nanti mungkin ada perang dagang ya kan, ketika Donald Trump ini menjabat ada perang tarif, itu nanti ada perang dagang. Nah, komoditas-komoditas seperti emas dan Bitcoin itu potensi akan naik seperti itu. Oke, kita lanjut ke chart langsung ya Kak Siva. Kita ke gold dulu yang pertama. Nah, daily-nya bisa kita lihat nembus pivot dan pivot ya. Pivot sekarang dan pivot sebelumnya ini tertembus di area sekitar 2643 sampai dengan 2650-an ya. Di sini tertembus, tapi sekarang dia tertahan lagi di sekitar 2664. Di sini karena ada area resisten ya, sebelumnya di sini juga ada area resisten. Tapi kalau lihat polanya, ini potensi gold akan menuju ke 2700-an kembali. Sebenarnya tren besarnya masih sideways ya. Ini tampak sekali dia atau gold ini bergerak range antara 2700 sampai dengan 2500 2560-an ya. Di sini masih berada di tengah-tengah. Tapi perspektif ke depannya, karena ini seperti membuat double bottom ya, bottom pertama, kedua, kemungkinan gold akan mencapai 2700-an lagi. Tapi ketika nanti malam ada berita tadi ya, yang kemungkinan itu bagus untuk dolar, gold kemungkinan akan terkoreksi. Jadi untuk pasang posisi lebih aman nunggu dia ke pivot ya di sini. Jadi buy limit bisa di sekitar 2640 sampai dengan 2630-an di sini untuk gold. Kalau kita lihat H1,
Jadi siang ini masih bisa ambil sell Kak Siva, tapi nanti malam kalau misalnya turun sampai 26.40 atau 26.30, di situ bisa pasang posisi buy Oke. ya. Kalau lihat H1 ini sudah mulai tanda-tanda tidak kuat naik ya. Kemungkinan nanti tes pertama di sini 2654 ya, kemudian di R1-nya sini di sekitar 2637. Ini area buy menurut saya. Bisa masuk di 2650-an ini atau di sini 2637 atau 2640 ya. Jadi kemungkinan dia akan turun dulu baru kemudian dia bisa naik seperti Di itu. R2 udah bisa ambil buy. Bisa ambil buy karena ini juga ada R2 bisa ya, tapi menurut saya memang kurang long ya. Kalau mau lebih long buy bisa naruh di sini di 2637 karena selain dia ada R1 di sini juga banyak yang berhenti kan, resisten di sini di reject, jadi kemungkinan harganya akan ke sini dulu ke 2637 gitu. Jadi siang ini bisa ambil sell dulu ya, take profitnya yang pertama bisa di 2653. Ini lumayan kalau di sekarang berarti ada sekitar 6 poin ya, 6 poin 7 poin. Nanti untuk area buy bisa masuk sini tapi kecil aja lotnya karena potensinya akan ngejar R1 di 2637 itu untuk gold itu Kak Siva. Oke. Terus mungkin kita langsung ke oil dulu ya. Oke, sebentar. Nah, oil ini yang sebenarnya sudah kita prediksi dari beberapa bulan yang lalu bahkan ya, ketika sideways berada di antara 66 sampai dengan 75, itu berarti ketika Bitcoin berada di harga di bawah 70 itu posisinya buy, dan ini ya, ini sudah kita gambar mulai dari September ya. September ini area buy karena memang benar-benar tertahan di area ini, dan sebenarnya kemarin middle resistannya berada di ini 71. Ketika break ya dia naik ke R1 beneran dan sekarang tertahan. Nah, kalau masih naik, oil ini masih bisa ke area 75. Tapi memang sekarang ini area R1 ini menjadi area yang cukup kuat ya. Dan ini kalau kita lihat dari setelah kenaikan ini Kak Siva, kemudian dia turun, ini ada triple bottom ya, ada 1, 2, 3. Potensinya kalau ini triple bottom menurut saya malah bisa ke area ini 77, paling tidak ke sini 78. Jadi oil mungkin akan mendekati area 80-an lagi ke depannya, tapi untuk ambil posisi buy lebih aman ya. Lebih aman pertama di 72.5 lah ya. 72.5 di sini atau di sini 71.9 71.7. Ambil posisi buy-nya oil bisa di situ. Untuk take profitnya yang pertama bisa di area 77 atau kemungkinan oil akan bisa kembali ke area 80-an. Itu untuk oil Kak Siva. Mungkin selanjutnya kita langsung ke Bitcoin ya. Bitcoin yang ini. Nah, Bitcoin ini yang sebenarnya cukup fluktuatif ya. Ini kemarin kita gambar untuk kenaikannya. Coba kita hapus aja supaya tidak mengganggu. Oke. Bitcoin sekarang tertahan di pivot ya. Bitcoin ini setelah kenaikan ya dari sini 60 sebenarnya kenaikan dari sini ya 67 sampai dengan area 108 kan tertingginya kemarin, berarti itu kurang lebih di 40.000 ya, 40.000 pips ya. Nah, kemudian dia mengalami sideways. Wajar sih menurut saya karena kenaikannya sudah cukup tinggi sebelum dia naik lagi. Menurut saya area yang pas untuk buy Bitcoin itu di area sini sekitar 92 sampai, atau mungkin kalau dia bikin false break ke bawah ya, itu di area sekitar 87. Jadi nanti kalau turun ke 92 atau sampai 87 di sini bisa masuk buy. Karena kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan
kenaikannya ya, dari tadi 108 dari 90 ke 108 ada 18.000 ya. Berarti 108 ke 18.000 ada nanti ke area 126.000. Ya bisa ke R3 ya 121 atau bahkan ini di R4-nya bisa ke 127.000. Ini mungkin terjadi tidak dalam waktu dekat ya, mungkin bisa 3 atau 4 bulan lagi, tapi potensinya bisa ke sana. Tunggu dia bikin rejection dulu sekali lagi ya, sekali atau beberapa kali lagi. Kalau dia menyentuh area 90 atau 87, di sini bisa masuk area buy Kak Siva. Kalau buat hari ini berarti Bitcoin apakah bisa ambil sell dulu Bu Sandy? Bisa. Kalau untuk future menurut saya bisa sell ya, paling tidak dia minimal akan ke tengah-tengahnya sini di 95 sini 94.400, atau ya dia akan balik ke 91 lagi. Dan Itu. katanya memang akhir tahun tuh banyak yang jual Bitcoin ya Bu? Betul. Sebenarnya akhir tahun itu bukan hanya Bitcoin ya, ada Bitcoin, ada saham, ada gold, itu biasanya orang jual dulu, ya kan, nanti setelah awal tahun mereka akan beli lagi. Biasanya memang dipakai untuk liburan di akhir tahun, seperti itu. Jadi memang fenomenanya ketika Natal dan akhir tahun tanggal 31 itu kan market banyak yang libur, makanya orang lebih aman untuk keluar dulu dari market, nanti mereka masuk di awal tahun, seperti itu Kak Siva. Oke, potensi Bitcoin masih bisa turun sih sebenarnya Ya. Dan tambah lagi katanya ada berita juga tentang BlackRock tuh Ya, yang habis menjual sekian miliar miliar. Betul, makanya harga Bitcoin kayaknya waktu itu di sini Kak Siva. Ketika dia menyentuh 108, kemudian ada salah satu instansi besar ya yang menjual Bitcoin dalam nominal yang besar, maka harganya langsung terkoreksi turun sampai dalam ya, sampai 90-an. Ini dari 108 turun beberapa hari sampai 91. Itu berarti memang ada dana besar yang keluar dari market Bitcoin itu sendiri. Itu Kak Siva. Cukup mengkhawatirkan bagi para investor Bitcoin sih Bu. Betul. Jauh juga turunnya. Repot kalau kita sebagai investor retail ya, yang kecil-kecil, yang kita mungkin nggak bisa membaca karakter dari atau timing dari perilaku seorang investor. Contoh misalnya, sering kita bilang ya bahwa mungkin dulu kita pernah sampaikan di akhir tahun nanti itu banyak orang yang keluar, makanya harusnya kita kalau untuk retail ya itu jangan FOMO buy di atas, ya kita tunggu sampai harganya terkoreksi baru kita masuk market, seperti itu. Kalau kita nggak memahami timing atau perilaku dari investor besar, ya kita pasti akan kena itu. Kita follow trend sih, tapi ketika memang momentumnya mereka harus jual dan kita nggak ngikut jual, ya kita akan terseret jauh. Itu Kak Siva. Makanya penting sekali bahwa kita memahami siklus ya, atau timing atau perilaku dari investor-investor besar. Kita harus follow mereka ya. Itu sih Kak Siva mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Oke, mungkin cukup sekian ya buat analisa market hari ini. Thank you buat yang udah nonton. See you in the next video. Besok kita bakal bikin video lagi. Senin ya harusnya. Senin Senin depan ya. Oke, goodbye. Dadah.